Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrikba Iqbal Maulana dengan akhiran NIM 2066. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya membuat video ini ditunjukkan untuk tugas akhir untuk matkul sekuritas dan portofolio. Baik, di sini ada IPO, Initial Public Offering atau penawaran umum perdana. Untuk pengertiannya sendiri yaitu IPO adalah proses di mana suatu perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya melalui pasar modal. Dengan melakukan IPO, perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka atau TBK dan sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek. Melalui IPO, perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal dari masyarakat yang nantinya dapat digunakan untuk pengembangan usaha, membayar utang, atau kebutuhan lainnya. Selain itu, menjadi perusahaan terbuka juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan memperluas jangkauan bisnis karena mendapatkan kepercayaan lebih dari publik dan investor. Selanjutnya di sini ada tujuan dari IPO. Yang pertama yaitu penggalangan dana terutama dari investor dan masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan visibilitas dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, likuiditas bagi pemegang saham awal. Dan yang terakhir, mempermudah penggalangan dana di masa depan. Selanjutnya ada proses IPO. Yang pertama yaitu penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Nah, perusahaan menunjukkan underwriter atau penjamin emisi yang akan membantu proses IPO. Bersamaan dengan itu, perusahaan juga menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang kedua yaitu penyampaian permohonan pencatatan saham ke BI dan penitipan kolektif ke KSEI. Perusahaan mengajukan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia atau BI dan melakukan penitipan kolektif saham ke Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Yang ketiga yaitu penyampaian pernyataan pendaftaran OJK. Selanjutnya, perusahaan menyampaikan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Yang keempat, penawaran umum saham kepada publik. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan melakukan penawaran umum saham kepada publik yang biasa kita sebut investor. Yang terakhir yaitu pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Saham perusahaan dicatatkan di BI dan mulai diperdagangkan di pasar modal. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa dari keuntungan IPO. Yang pertama yaitu pendapatan baru. IPO dapat memberikan perusahaan pendapatan baru melalui penjualan saham kepada publik. Yang kedua yaitu peningkatan profil perusahaan. IPO dapat meningkatkan citra dan visibilitas perusahaan di mata publik dan investor. Yang ketiga yaitu likuiditas saham. Nah, saham perusahaan yang sudah go public dapat dengan mudah diperdagangkan di pasar saham. Yang keempat, valuasi pasar yang lebih tinggi. IPO dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan karena sahamnya diperdagangkan secara publik. Yang terakhir yaitu insentif karyawan. Perusahaan dapat memberikan insentif kepada karyawan melalui kepemilikan saham. IPO merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Dengan melakukan IPO, perusahaan dapat mengakses pasar modal yang lebih luas dan menarik investor baru. Selain itu, IPO juga dapat memberikan keuntungan bagi karyawan melalui program kepemilikan saham. Baik, selain ada keuntungan IPO, selanjutnya ada resiko dari IPO itu sendiri. Yang pertama yaitu biaya tinggi. Proses IPO melibatkan berbagai biaya seperti biaya penjamin emisi, biaya hukum, dan biaya akuntansi. Nah, biaya-biaya ini dapat signifikan dan membebani perusahaan yang melakukan IPO. Yang kedua yaitu keterbukaan informasi. Perusahaan yang melakukan IPO harus terbuka mengenai informasi keuangan dan operasional mereka. Hal ini dapat menimbulkan risiko karena informasi tersebut dapat diakses oleh publik dan pesaing. Yang ketiga yaitu tekanan pasar. Harga saham IPO dapat dipengaruhi oleh tekanan pasar. Jika permintaan terhadap saham IPO rendah,
harga saham bisa turun. Sebaliknya, jika permintaan tinggi, harga saham bisa naik secara signifikan. Yang keempat yaitu volatilitas saham. Saham IPO seringkali mengalami volatilitas harga saham yang tinggi, terutama pada awal perdagangan. Volatilitas ini dapat menyebabkan investor mengalami kerugian jika harga saham turun secara drastis. Baik, selanjutnya di sini ada persyaratan IPO. Yang pertama yaitu usia perusahaan. Perusahaan harus telah beroperasi selama periode waktu tertentu, biasanya minimal 3-6 bulan, dan membukukan pendapatan usaha. Yang kedua yaitu aktiva bersih. Perusahaan harus memiliki aktiva bersih yang memenuhi persyaratan minimum, biasanya di atas 100 miliar. Yang ketiga yaitu jumlah saham yang dijual. Perusahaan harus menawarkan minimal 150 juta lembar saham kepada publik. Yang keempat, harga per lembar saham. Harga per lembar saham yang ditawarkan harus minimal 100.000. Yang kelima yaitu jumlah pemegang saham publik. Perusahaan harus memiliki minimal 500 pemegang saham publik. Yang keenam, direksi perusahaan. Perusahaan harus memiliki struktur kepemimpinan yang jelas dan lengkap, termasuk komisaris independen. Yang ketujuh, struktur perusahaan. Struktur organisasi perusahaan harus jelas dan sesuai dengan standar korporasi. Yang terakhir yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan harus diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar dan memenuhi standar. Baik, selanjutnya ada dampak IPO dalam perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan initial public offering atau IPO dan menjadi perusahaan publik, ini menandai babak baru dalam perjalanan bisnisnya. Langkah ini membawa sejumlah perubahan signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan. Dampaknya bagi perusahaan yaitu yang pertama, transparansi keuangan yang meningkat. Yang kedua, peningkatan akuntabilitas. Yang ketiga, perubahan struktur kepemilikan. Yang pertama yaitu transparansi keuangan yang meningkat. Nah, perusahaan publik harus lebih transparan dalam melaporkan keuangan mereka karena diawasi oleh regulator dan investor publik. Yang kedua, peningkatan akuntabilitas. Manajemen perusahaan menjadi lebih bertanggung jawab kepada pemegang saham publik. Yang ketiga yaitu perubahan struktur kepemilikan. Kepemilikan perusahaan beralih dari swasta menjadi publik, di mana saham perusahaan dapat diperdagangkan di bursa efek. Selain itu, IPO juga memberikan perusahaan akses ke sumber pembiayaan yang lebih besar untuk ekspansi dan pengembangan bisnis. Baik, selanjutnya slide terakhir yaitu kesimpulan. Initial public offering atau IPO adalah proses di mana sebuah perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya melalui pasar modal. Dengan melakukan IPO, perusahaan tersebut bertransformasi menjadi perusahaan terbuka atau go public yang sahamnya bisa diperjualbelikan secara bebas di bursa efek. Tujuan utama perusahaan melakukan IPO adalah untuk mengumpulkan dana segar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti ekspansi usaha, pengembangan produk, pelunasan utang, atau peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, IPO juga dapat meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan di mata publik dan investor, serta memberikan likuiditas bagi pemegang saham lama. Namun, menjadi perusahaan publik juga berarti perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, seperti keterbukaan informasi, audit berkala, dan transparansi laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar modal. Baik, itulah materi yang bisa saya paparkan tentang materi IPO. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.